Kita mulai dari pengertian pengembangan. Pengembangan pada dasarnya adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu kondisi atau keadaan menjadi lebih baik, baik dalam konteks individu, masyarakat, organisasi, maupun negara. Pengembangan bukan hanya soal peningkatan material atau fisik, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola pikir, sistem sosial, dan kualitas hidup. Sedangkan pengembangan dalam konteks manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan potensi individu secara menyeluruh dan berkelanjutan, agar mereka dapat menghadapi tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar di masa depan. Kemudian, pengembangan bisa dilihat dari dua perspektif utama. Yang pertama, pengembangan individu. Pengembangan individu berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas seseorang. Ini meliputi pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan karakter serta kepribadian. Pengembangan individu mencakup banyak aspek seperti kesehatan mental, keterampilan profesional, dan kesadaran sosial. Yang kedua, pengembangan sosial dan ekonomi. Pengembangan sosial dan ekonomi berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi juga mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor industri, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Salah satu tujuan utama pengembangan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini mencakup peningkatan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi baik individu, organisasi, maupun masyarakat agar mereka mampu menghadapi tantangan zaman, beradaptasi dengan perubahan, serta berkembang secara lebih mandiri. Yang ketiga, menciptakan keadilan sosial. Pengembangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap pelayanan dasar. Penciptaan keadilan sosial memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pengembangan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan kinerja, berkembang secara individu dan berkontribusi secara positif terhadap suatu hal. Prinsip-prinsip pengembangan. Yang pertama, prinsip keterpaduan atau integrasi, yaitu pengembangan tidak dapat dilakukan dalam isolasi. Semua sektor yang terlibat, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan harus bekerja sama secara sinergis. Keterpaduan antara sektor-sektor ini memastikan bahwa upaya pengembangan dapat memberikan dampak yang menyeluruh dan saling mendukung. Selanjutnya, ada prinsip partisipasi, yaitu proses pengembangan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu masyarakat, pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya mencakup pemberian informasi, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. Selanjutnya, ada prinsip keadilan sosial, yaitu salah satu tujuan pengembangan adalah terciptanya pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan. Pengembangan harus memperhatikan ketimpangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan antara kaya dan miskin, atau antara wilayah urban dan rural. Yang selanjutnya ada prinsip keberlanjutan, yaitu keberlanjutan dalam pengembangan adalah prinsip yang sangat penting untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pemeliharaan ekosistem menjadi sangat penting.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengembangan. Yang pertama, ada pengembangan ekonomi. Yang kedua, pengembangan sosial. Ketiga, pengembangan teknologi. Keempat, pengembangan lingkungan. Kelima, pengembangan infrastruktur. Tantangan dalam pengembangan. Keterbatasan sumber daya. Salah satu kendala utama dalam pengembangan adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam, manusia, maupun keuangan. Pengelolaan sumber daya yang terbatas harus dilakukan dengan bijaksana agar dapat menghasilkan manfaat maksimal. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap pelayanan dasar dapat menghambat proses pengembangan yang inklusif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mengurangi kesenjangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan besar dalam pengembangan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi dan ketidakstabilan politik sering menghambat proses pengembangan. Ketidakpastian politik dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan dan mengurangi efektivitas program-program pengembangan. Pengertian serikat pekerja. Pengertian serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Terdapat juga dasar hukum lainnya perihal berdirinya serikat pekerja, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang isinya adalah 1. Kesempatan berkumpul, berafiliasi, menawarkan pandangan atau pemikiran secara lisan atau gagasan dalam tulisan adalah hak, semua hal dipertimbangkan. Jadi, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan memiliki situasi yang sama menurut hukum. Selanjutnya, untuk memenuhi kesempatan berafiliasi, buruh memiliki hak istimewa untuk membingkai, menata, dan mengembangkan organisasi buruh yang berbasis demokratis, terbuka, dan cakap. Yang ketiga, dengan kebebasan bekerja, diyakini hubungan industrial dapat lebih menyenangkan, dinamis, dan adil untuk semua pertemuan. Perusahaan juga dapat merampingkan bisnisnya dengan praktis tanpa masalah dalam hal bentrokan atau konflik organisasi. Fungsi dan tujuan serikat pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja yang tertuang dalam pasal 4, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi maupun konfederasi serikat pekerja ataupun serikat buruh, yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Setiap karyawan perlu mendapatkan kesejahteraan dari tempat ia bekerja, di mana ketika kebebasan mereka terpenuhi, mereka dapat menyelesaikan komitmen mereka secara harmonis. Untuk bisa mencapai hal tersebut, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi yang mana diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. B. Sebagai pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang C. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak, kepentingan anggotanya. E. Sebagai perencana, pelaksana, dan juga penanggung jawab pembuangan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Serikat pekerja yang ada di Indonesia, contohnya yang pertama itu ada ILO, International Labour Enterprise. Yang kedua ada PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia. Yang ketiga adalah FSPS, Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa. Yang keempat ada SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang selanjutnya adalah KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Kemudian yang terakhir ada KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia. Dan masih banyak yang lainnya. Fungsi SPSI dan KPSI. SPSI adalah merupakan serikat pekerja swasta terbesar di Indonesia. Asosiasi ini telah dirasakan oleh otoritas publik sejak Kongres SPSI kedua pada tahun 1985 di Jakarta. Perkembangannya merupakan rangkaian pengalaman bagi buruh di Indonesia. Seharusnya SPSI bekerja sebagai asosiasi yang melindungi buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Peran serikat pekerja dengan manajemen. Yang A, sebagai perwakilan pekerja. Serikat pekerja bertindak sebagai wakil bagi pekerja dalam negosiasi dengan manajemen. Mereka menyuarakan kepentingan dan kebutuhan anggota, juga memastikan bahwa suara pekerja didengar dalam pengambilan keputusan. Yang B, negosiasi perjanjian kerja. Serikat pekerja terlibat dalam proses negosiasi perjanjian kerja bersama, kolektif bargaining yang mencakup gaji, tunjangan, jam kerja, dan kondisi kerja. Kemudian yang C adalah menjadi mediator dalam konflik. Dalam situasi perselisihan antara pekerja dan manajemen, serikat pekerja berfungsi sebagai mediator. Mereka membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, mengurangi potensi ketegangan dan meningkatkan hubungan kerja. Kemudian yang D, pendidikan dan pelatihan. Serikat pekerja sering menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya. Ini membantu pekerja untuk memahami hak-hak mereka, juga meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mereka untuk tantangan di tempat kerja. Selanjutnya ada yang E, advokasi kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, termasuk aspek kesehatan, keselamatan, dan keseimbangan kerja hidup. Yang F, sebagai pengawasan dan akuntabilitas. Serikat pekerja dapat berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan manajemen dan perjanjian kerja. Mereka memastikan bahwa manajemen memenuhi komitmen yang telah disepakati. Kemudian yang G, pengembangan hubungan industrial. Serikat pekerja berkontribusi pada pengembangan hubungan industrial yang harmonis. Dengan membangun komunikasi yang baik antara pekerja dan manajemen, serikat pekerja dapat membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif. Studi kasus konsep pengembangan. Studi kasusnya berupa strategi pengembangan PT Gojek Indonesia. Dengan latar belakang, PT Gojek Indonesia memulai bisnisnya sebagai layanan ojek online. Seiring waktu, Gojek mengembangkan berbagai layanan tambahan seperti GoFood, GoSend, GoPay, dan lainnya. Konsep pengembangan strategi yang diterapkan yaitu 1. Pengembangan produk Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi mengembangkan layanan baru seperti GoFood, yaitu layanan pesan antar makanan, GoPay, layanan dompet digital, dan GoMed, yaitu layanan kesehatan. Dalam studi kasus ini, pengembangan pasarnya yaitu Gojek berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Yang ketiga ada diversifikasi, yaitu Gojek bergabung dengan Tokopedia menjadi Goto yang menciptakan sinergi antara e-commerce dan layanan transportasi atau keuangan. Untuk kesimpulannya, pengembangan adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Berbagai bentuk pengembangan seperti pengembangan ekonomi, sosial, dan teknologi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.